selamat datang di Pita Suara, suara kita untuk kalian. Jadi di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang topik yang mungkin udah sering banget nih kita dengar, tapi jarang dari kita yang paham maknanya secara mendalam, yaitu tentang perempuan yang melawan. Dari sosok Raden Ajeng Kartini sampai perempuan-perempuan pada hari ini yang melawan tapi dengan cara yang lebih sunyi namun tetap berarti. Nah, di sini pertanyaannya itu bukan cuma tentang apa sih yang diperjuangin sama Ibu Kartini, tapi juga apakah perjuangan ini masih ada dalam diri kita sampai sekarang. Nah, hari ini aku sama gestar kita yaitu Miss Zebrina. Hai. Yang bakalan ngebantuin kita untuk ngelihat kata melawan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi, pertama aku mau mulai dari pertanyaan yang cukup personal dulu nih, Miss. Yaitu menurut Miss Zeb, jadi perempuan yang hidup di zaman sekarang itu tuh kita jadi lebih bebas atau justru kita jadi punya tekanan tersendiri nih? Sebenarnya ini topiknya keren sekali ya Charlene ya, karena kita sedang membicarakan tentang sebuah perjuangan dengan kata melawan gitu kan. Iya, benar banget. Melawan di dalam sunyi ataupun melawan di dalam terang gitu kan. Iya. Nah, kalau tadi kita mengingat sekali lagi tentang bagaimana Ibu kita Kartini ini kemudian membuat kita itu melangkah lebih maju, kemudian kita bisa memerdekakan hak kita sebagai perempuan, seharusnya sih perjuangan itu akan terus berlanjut nih. Nah, berlanjutnya pun akan lebih menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini tentu saja. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa namanya perkembangan zaman juga akan berpengaruh besar pada bagaimana sih peran serta perempuan yang ada di dalamnya. Dan itu adalah salah satu perjuangan yang memang diinginkan oleh Kartini itu sendiri. Oke. Next kita masuk nih ke sosok Ibu Kartini. Jadi kalau kita balik nih ke zaman Raden Ajeng Kartini, beliau ini kan hidup di masa dimana kita sebagai perempuan itu nggak memiliki banyak pilihan. Tapi yang menarik justru pada masa itu Kartini itu melawan bukan dengan cara yang keras, tapi justru beliau banyak menulis, beliau banyak berpikir, dan beliau juga banyak bertanya. Kalau menurut Miss Zeb sendiri nih, sebenarnya arti melawan versi Kartini itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi menurut saya sendiri sih, karena dari perjuangan-perjuangan beliau ini yang didasarkan pada bagaimana sih dia mendobrak stigma-stigma yang ada di masyarakat, bagaimana dikotomi tersebut itu kemudian tumbuh dan berusaha untuk dilihat dari sisi yang berbeda oleh Kartini. Ini adalah sebuah sisi yang menarik dengan cara dia memperjuangkan tulisan-tulisannya dia, bagaimana dia memperjuangkan bagaimana identitas keperempuanan itu di masyarakat. Jadi konsep melawannya Kartini ini adalah bagaimana kita tidak menggunakan hanya, kalau melawan itu kan konotasinya lebih kayak kita melakukannya dengan kekerasan gitu ya. Benar. Tetapi itu sebenarnya melawan, konsep melawan ini adalah bagaimana cara kita untuk kita bisa membuat pemikiran-pemikiran kita itu lebih banyak didengar, dan biasanya dengan cara yang sunyi itu tadi justru malah pemikiran-pemikiran itu akan lebih bisa dirasakan. Nah, Kartini itu kenapa? Karena memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan bagaimana perempuan itu bisa setara. Oleh karena itu kemudian dia menumpahkannya atau mendedikasikannya ke dalam bentuk tulisan, yang mana itu akan menjadi everlasting nih, bisa dibaca untuk generasi selanjutnya. Dan konsep melawannya adalah bagaimana caranya agar perempuan-perempuan ini bisa bangkit untuk bisa membersamai untuk generasi-generasi yang akan datang ini, bagaimana caranya mereka bisa terus mengembangkan dirinya, kemudian juga mengembangkan dedikasinya kepada negara ini. Menurut saya seperti itu sih. Jadi lebih ke bagaimana beliau menggunakan cara berpikirnya ya sebagai senjata dari bentuk perlawanan itu sendiri. Iya, gitu. benar. Karena kan memang kalau kita lihat dari kilas baliknya, memang Kartini ini kan hidup di zaman-zaman yang memang banyak sekali ya
kekangan-kekangan terhadap perempuan ya. Oleh karena itu dia menumpahkannya dengan bentuk tulisan. Selain itu juga karena ada beberapa privilege yang memang dia miliki, dan itu juga mendukung bahwa kalau aku tidak bisa berjuang nih di jalan yang laki-laki bisa lakukan, aku bisa melakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan tulisan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahkan dengan tulisan pun itu bisa lebih banyak dibaca dan akan lebih bisa dirasakan dan didengar. Dan dari tulisan itu juga bisa berdampak ya ke zaman-zaman kita sekarang. Nah, masuk nih ke zaman dampaknya untuk zaman sekarang. Banyak dari kita tuh pasti kan ngerasa hidup nih sekarang udah lebih bebas gitu ya, terutama buat kita perempuan yang sekarang udah bisa lebih banyak mendapatkan hak-haknya gitu. Nah, mulai dari kita bisa sekolah, kita bisa punya mimpi, bahkan kita sekarang juga udah bebas bersuara. Tapi aku penasaran nih, kalau menurut Mizep, apakah itu tuh hasil langsung dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dan kita sekarang cuma nikmatin hasilnya, atau kita nih sekarang lagi bener-bener melanjutkan perjuangannya? Sebenarnya tidak hanya Kartini saja ya, banyak sekali pejuang-pejuang perempuan Indonesia bahkan sebelum masanya yang itu membuat banyak riak-riak kecil. Nah, riak-riak kecil ini tadilah yang menjadi awal mula mencetus ide dan yang kemudian menjadi sebuah gelombang yang besar. Kemudian riak kecil ini tadi yang membangkitkan bahwa perempuan itu merasa bahwa dia tidak hanya distandarisasi bahwa dia sebagai second gender gitu, dia hanya gender kedua saja, tetapi akhirnya perempuan memiliki sebuah daya tarik, atau dia juga memiliki daya tarik di sini adalah maksudnya dia memiliki sesuatu di dalam dirinya yang membuat dia berpikir bahwa saya bisa loh melakukan ini. Jadi sebenarnya yang ingin digali lagi itu adalah sebuah proses menuju ke sananya, ke dalam perjuangan tersebut. Kalau tadi Charlene berbicara bahwa apakah kita memang kita melanjutkan perjuangan ya, kita melanjutkan perjuangan atau memang kita benar-benar memang hanya menikmati hasilnya, menikmati hasilnya. Kalau menurut saya sih kita masih berjuang. Kita masih berjuang. Jadi Kartini memberikan kita sebuah pintu dan sekarang adalah waktu kita bagaimana kita bisa melewati pintu tersebut dan kita bisa membuka pintu itu menjadi sebuah pintu yang lebih besar, celah yang lebih banyak, sehingga para perempuan-perempuan Indonesia pada khususnya itu lebih bisa berdikdaya lagi. Gitu. Akhir nih buat teman-teman yang mungkin ngerasa kalau perjuangan perempuan itu tuh udah selesai. Apa sih salah satu cara pandang yang ingin Mizep ubah supaya kita itu bisa ngelihat kalau kata melawan itu masih relevan sampai zaman sekarang? Oke, terima kasih Charlene, ini sudah pamungkas yang bagus sekali ya. Jadi memang kita memang sudah hidup di zaman di mana perkembangan zamannya itu sudah sangat berkembang sekali dibandingkan saat di eranya Kartini, dan otomatis itu pun seharusnya juga berefek kepada bagaimana cara kita memandang sesuatu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan kalau tadi pesannya apa ya Miss, agar kita itu tetap relevan dengan kata melawan. Jadi melawan di sini ini lebih ke gimana caranya kita bisa mengupgrading diri kita sendiri, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri, dan kita tidak merasa perlu terlalu lama di fase yang nyaman gitu. Oke, aku sudah baik-baik aja nih di fase yang seperti ini, jadi aku nggak perlu nih untuk memoles diriku lagi, untuk meningkatkan kualitas diriku lagi. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang harus kita tingkatkan. Kita harus meningkatkan fixed mindset ini menjadi growth mindset, di mana kita akan terus bisa mengembangkan bahwa kita mampu, kita bisa, kita akan selalu bisa mencoba, dan kita akan menemukan hal-hal baru dan mungkin bakat yang baru juga. Dan itu juga akan berimbas yang sangat positif sekali bagi diri sendiri dan otomatis kepada lingkungan sekitarnya. Oh, oke. Jadi bisa kita lihat ya guys, dari sini ternyata melawan itu nggak selalu berarti dengan hal-hal yang keras, tapi juga justru bisa dimulai dari keberanian kita untuk berpikir dan keberanian kita untuk menjadi diri sendiri. Nah, aku mau ngucapin makasih juga nih buat Mizep yang udah hadir di podcast kita hari ini, dan buat teman-teman yang udah nyaksin Pita Suara dari awal sampai habis. Pita Suara, suara kita untuk kalian.